Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo Bapak Ibu Guru di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Quizzes. Nah, aplikasi Quizzes ini sendiri bisa kita akses dengan alamat quizzes.com. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, untuk masuk ke akun Quizzes, kita perlu login terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum mempunyai akun Quizzes, bisa klik tanda sign up untuk mendaftar. Bapak Ibu Guru bisa mendaftar menggunakan email pribadi ataupun email akun Belajar ID. Apa sih keuntungan menggunakan email Belajar ID? Dengan menggunakan Quizzes akun Belajar ID, kita bisa berkesempatan mengakses 18 tipe soal, perpustakaan publik secara premium, penyimpanan konten tidak terbatas, unggah audio atau video sebagai soal ataupun unggah audio atau video sebagai jawaban. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kita bisa masuk akun Quizzes dengan cara klik login. Akan diarahkan continue with Google, dan kita pilih email belajar kita. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan beranda dari Quizzes kita. Nah, hari ini kita akan belajar mencari quiz-quiz yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya. Kita mencarinya pada kolom topik, cari topik apa saja. Nah, kali ini saya akan mencari topik tentang bilangan bulan. Dari hasil pencarian muncul ada penilaian, kemudian presentasi interaktif. Presentasi interaktif ini digunakan untuk menjelaskan materi sekaligus di dalamnya terdapat quizzes. Kemudian ada video interaktif di mana di dalamnya ada video dan bisa juga kita masukkan kuis di dalam video tersebut. Ada soal-soal analisis dan flashcard. Bapak Ibu perlu tahu flashcard ini bisa digunakan peserta didik kita untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam pada topik penilaian. Pada perpustakaan kuis penilaian ini, Bapak Ibu bisa melihat dulu soal yang cocok dengan peserta didik masing-masing. Nah, kali ini saya akan memilih salah satu, maka kita tekan titik 3, salin dan edit. Kali ini kita masuk di halaman pengeditan. Di sini terdapat 20 soal dengan total poin adalah 20. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat lagi dan bisa menghapus soal-soal yang tidak diperlukan. Nah, selain menghapus, Bapak Ibu juga bisa menambahkan soal. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, add similar question. Artinya, kita bisa menambahkan soal dengan jenis yang serupa. Dengan menggunakan AI, kita akan dibuatkan soal-soal yang serupa. Nah, perlu kita perhatikan lagi, jika sudah cocok, maka simpan perubahan. Jika Bapak Ibu merasa soal tersebut ada yang tidak cocok, bisa menghapus dengan cara klik hapus pada tombol kanan atas. Nah, karena ini sudah sesuai, maka saya akan menyimpan perubahan. Nah, Bapak Ibu, sekarang soal kita menjadi 23 soal dengan total poin adalah 23 poin. Selain menggunakan add similar question, kita juga bisa menambahkan soal secara manual. Tambahkan soal. Di sini ada banyak pilihannya, Bapak Ibu. Pertama adalah pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini ada soal dan ada 4 pilihan ganda. Kemudian, soal selanjutnya adalah isian singkat yang berisi tentang jawaban singkat seperti ini, Bapak Ibu. Soal selanjutnya adalah jawaban gambar. Jadi, nanti audiens atau peserta didik kita akan menjawab dengan cara menggambar pada kanvas yang telah disediakan. Soal essay digunakan untuk soal dengan jawaban yang panjang. Jawaban video artinya nanti peserta didik atau audiens akan menjawab dengan cara membuat video. Jawaban audio, peserta didik dan audiens akan merekam suaranya untuk menjawab. Soal jenis survei akan menampilkan hasil survei dari audiens yang ikut dalam quizzes kita. Awan kata juga bisa loh Bapak Ibu, di sini akan muncul awan kata dan jawaban yang paling banyak akan muncul sebagai kata yang paling besar. Kemudian ada menjodohkan.
Ada susun ulang, kita diminta menyusun urutan masing-masing, ada syarat lepas, ada drop down, ada penanda, ada gambar berlabel, maka kita bisa menarik jawaban pada label gambar yang benar. Ada mengkategorikan, kita bisa gunakan jenis soal ini untuk mengklasifikasikan antara satu bagian dan bagian yang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini juga tersedia respon matematika, di mana kita bisa menggunakan fungsi kuadrat, pecahan, dan lain sebagainya. Ada juga grafik matematika. Kali ini saya akan memasukkan soal jenis pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa tandai jawaban yang benar dengan cara klik pojok atas. Kita bisa atur waktunya, seberapa lama soal itu akan dikerjakan, dan kita klik Save Question. Sekarang soalnya menjadi 24 poin. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menambahkan lagi dengan cara add similar question atau tambahkan soal. Nah, Bapak Ibu, setelah saya tambahkan, sekarang soalnya menjadi 25 soal dengan 25 poin. Namun, saya ingin menjadikan ini 25 soal dengan 100 poin. Artinya, setiap soal poinnya kita ganti menjadi 4. Gimana menggantinya? Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri ada poin. Kita sematkan koinnya adalah 4. Nah, maka soal akan menjadi 25 soal dengan total 100 poin. Kita juga bisa mengatur waktunya menjadi sama semua, ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, hingga 15 menit. Bapak Ibu bisa sesuaikan waktunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini Bapak Ibu juga bisa memasukkan soal dari Google Form maupun dari Excel yang telah Bapak Ibu sediakan. Setelah semuanya selesai, kita tinggal klik Simpan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah soal yang sudah selesai kita edit. Nah, ada dua pilihan untuk mengerjakan untuk anak-anak. Yang pertama, secara offline, yang kedua, secara online. Untuk offline, Bapak Ibu bisa klik download, kemudian print soal yang telah di-download dan bisa diberikan ke siswa masing-masing. Untuk versi online-nya, kita bisa tekan mainkan sekarang. Nah, Bapak Ibu, secara online akan ada 6 mode permainan. Yang pertama, mode klasik, di mana siswa menjawab sesuai kecepatan mereka sendiri, dan kita bisa melihatnya hasilnya melalui papan peringkat. Yang kedua adalah mode penguasaan. Mode penguasaan ini menampilkan latihan berulang di mana siswa bermain sesuai kecepatan mereka sendiri dan guru mengamati kemajuan secara real time. Mode selanjutnya adalah kecepatan guru. Guru bisa mengendalikan kecepatan sehingga semua siswa dapat mengerjakan soal bersama-sama. Nah, mode selanjutnya adalah mode ujian. Siswa hanya bisa sekali mengerjakan untuk mode ini. Mode tim, di mana mode permainan dilengkapi dengan kompetisi kelas yang sehat. Siswa masing-masing menjawab dengan kecepatan masing-masing, namun skornya dikelompokkan berdasarkan tim kolektif. Guru dapat mengedit tim agar sesuai dengan kebutuhan. Mode selanjutnya adalah mode kertas, di mana siswa tidak perlu memakai HP, Bapak Ibu. Cukup menggunakan kertas barcode untuk menjawabnya. Bapak Ibu guru bisa memilih satu dari 6 mode yang tersedia, lalu klik mulai. Bapak Ibu, dari keenam mode tersebut, saya memilih menggunakan mode kecepatan guru. Mode ini sangat efektif sekali karena saya bisa menggunakan sehingga tidak ada satu anak yang lebih cepat. Nah, bagaimana untuk membagikannya? Setelah Bapak Ibu klik start atau mulai, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, kita bisa klik salin dan tautannya bisa kita sebarkan di WA.
Atau cara lain adalah anak-anak bisa memasukkan alamat joinmyquiz.com lalu memasukkan kode permainan 282528. Nah, Bapak Ibu, siswa yang sudah masuk di kuis kita akan tampil pada tampilan seperti ini. Nah, jika semua sudah bergabung, maka kita bisa klik mulai dan kuis siap digunakan. Pada mode kecepatan guru, kita bisa mematikan timer yang terdapat pada setiap soal. Sehingga bisa kita akhiri saat peserta didik kita sudah selesai mengerjakan semuanya. Setelah peserta didik mengerjakan, kita bisa melihat hasilnya dengan cara klik hasil, lalu pilih kuis yang telah dikerjakan oleh anak-anak. Pada bagian ini akan ditampilkan hasil pekerjaan setiap siswa, dan kita juga bisa melihat ringkasannya secara terperinci mana soal yang dikerjakan dengan benar dan mana soal yang tidak dikerjakan dengan benar. Hasil dari peserta didik ini bisa kita download dengan cara klik download ataupun kita cetak secara PDF. Ini adalah hasil rekap pekerjaan peserta didik yang telah terunduh dan tersimpan dalam bentuk Excel. Bapak Ibu mudah bukan membuat penilaian menggunakan Quizizz? Semoga bermanfaat dan selamat mencoba!